Oke pemirsa, tema kali ini menarik banget karena salah satu makanan favorit aku nih, yaitu ikan asin. Apalagi kalau diolah dengan sambal, dengan nasi hangat, rasanya luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ikan asin dapat berhubungan dengan gangguan kesehatan? Mau tahu selengkapnya, kita akan berbincang sehat dengan Dr. Mary, spesialis gizi klinik. Wah, udah siap nih dok ikan asinnya ya. Iya. Oke pemirsa, kita ketemu lagi. Ada Dokter Melly di sini. Kita akan membahas soal ikan asin tadi ya dok ya. Yes. Nah ini udah siap nih ikannya ya dok. Iya, Mau Dok. dimasak ya dok. Ini jambal roti namanya. Oh, jambal roti. Ikan asin jenis jambal roti. Oke, Dokter Melly ini menarik banget karena kan ikan asin ini sangat disukai. Saya juga termasuk menyukai nih ikan asin. Tapi ada beberapa beredar di masyarakat fakta mitos bahwa ikan asin ini ada nggak sih manfaatnya untuk kesehatan dok? Oke, karena memang ikan asin sendiri basicnya adalah ikan ya dok. Setuju. Ikan yang sumber protein tentunya. Jadi manfaatnya adalah dia tentunya adalah salah satu sumber protein hewani tentunya. Cuma memang harus hati-hati nih dok untuk penggunaannya. Oh iya, tergantung keadaan juga ya. Betul. Karena ikan asin kan memang apa ya sangat diminati. Terus katanya ada batasan nggak untuk mengkonsumsi ikan asin ini? Karena mungkin apa ya rasanya ataupun prosesnya atau gimana dok? Iya, jadi ikan asin sendiri ini memang ya dok banyak banget dikonsumsi terutama oleh masyarakat pesisir, nggak cuma kita doang gitu. Negara-negara lain yang juga banyak daerah pantainya itu banyak menggunakan teknologi. Ini teknologi nih dok, salah satu teknologi untuk pengawetan makanan sebenarnya. Setuju, pengawetan ya. Betul, sebenarnya. pengawetan makanan yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama kan dok. Nah, untuk batasannya sampai sekarang tuh saya coba cari-cari itu memang belum ada ya rekomendasi hariannya tuh maksimal berapa. Karena memang nggak ada standarnya ternyata dok untuk pengolahan ikan asin ini sendiri. Karena apalagi kalau kita lihat di negara kita sendiri pengolahan ikan asin itu termasuk tradisional. Jadi memang ada berapa kandungan garam yang digunakan, jenis pengawet yang digunakan, dan apakah proses pengawetannya itu sendiri sudah tepat dok. Artinya gini, ketika proses pengawetan atau pengeringan dari ikan asin ini nggak tepat, itu kan bakteri-bakteri atau kuman serta jamur mungkin tumbuh di situ. Sehingga batasannya tuh rada sulit untuk ditetapkan karena memang belum ada standar untuk pengolahan ini sendiri. Karena sebagian besar itu masih merupakan pengolahan tradisional. Kalau ini kan ikan asin yang ada garamnya, ada nggak manfaatnya untuk kesehatan? Ya, garam itu memang kita butuhkan dok di dalam tubuh kita. Cuma memang ada batasannya. Jadi konsumsi garam harian itu maksimal di 2.300 mg natrium per hari. Atau 1 sendok teh garam dapur. 1 sendok teh garam dapur. Betul, per hari? Per hari gitu. Nah, sedangkan kalau kita cari-cari di literatur, untuk per 100 gram ikan asin, contohnya segini nih dok, 100 gram ya dok. Kurang lebih ya. 100 gram ikan asin ini segini nih, itu tuh natriumnya bisa 1.000 sampai 4.000 ternyata dok gitu. Jadi lebih dari 2.300 yang tadi kan dok gitu. Nah padahal nih kalau kita makan jambal roti segini nggak berasa kan dok gitu. Nah lagi-lagi mana yang 1.000 mana yang 4.000 tergantung dari proses pengolahannya sendiri. Dan kita nggak punya standar itu sayangnya. Tapi kurang lebih ya, segini kurang lebih 1.000 sampai 4.000 miligram natrium per hari, sedangkan kita 2.000-an. Bisa berlebih dong. Itu udah pasti kelebihan. Nah. Betul, dan kelebihan, kalau kita kelebihan natrium gimana dok? Ya, itu kan konsumsi natrium yang tinggi sangat berkaitan dengan resiko penyakit hipertensi ya dok. Seperti yang kita tahu. Nah, selain sebenarnya yang tadi selain dari rasanya karena memang asin jadi natriumnya lebih tinggi, tapi sebenarnya yang harus kita waspadai lebih lanjut dan sangat berkaitan dengan penyakit yang sangat bahaya. Yaitu kandungan dari pengawet lain yaitu formaldehid, formalin atau nitrosamin dari si proses pemrosesan ikan asin itu sendiri. Karena kalau nitrosamin itu sendiri sangat berkaitan dengan peningkatannya dengan peningkatan resiko penyakit kanker nasofaring. Iya, setuju. Karena bahan pengawet. Nah, bagi masyarakat di rumah nih kita harus pintar-pintar ya. Bagi kita yang penyuka ikan asin nih, pintar-pintar dalam memilih ikan asin ya. Betul. Mungkin bisa kita cari apa literatur lainnya cara memilih ikan asin yang baik ya. Memilih ikan asin yang baik, betul. Dokter, ngomong-ngomong saya tertarik nih soal efek samping yang tadi ya. Selain ada garamnya, ada yang pengawetnya, dan ternyata bisa sampai kanker ya. Betul. Dan nasofaring ya, kanker nasofaring ya. Kenapa sampai terjadi seperti itu dok? Iya, jadi di ikan asin ini sendiri ada komponen nanti namanya, karena proses pengolahannya tadi, ada
nitrosamin dok. Iya. Nah, si nitrosamin ini memang meningkatkan resiko kanker dok, karsinogenik. Jadi kalau dia karsinogenik kali ya. Betul. Jadi kalau kita lihat ada penelitian terbaru tahun 2002 kemarin dok, 2002 kemarin meta analisis jadi yang paling tinggi gitu ya dok, itu tuh bilang memang dose dependent. Jadi semakin kita banyak konsumsi gitu, apalagi yang kandungannya mungkin makin tinggi nitrosaminnya, itu akan meningkatkan resiko kanker nasofaring. Tapi di jurnal itu juga dibilang bahwa nggak cuma ikan asin saja, tapi sebenarnya proses food sendiri dok, proses food yang lain. Yang mengandung ini, otomatis ya. Betul gitu. Jadi itu juga meningkatkan kanker-kanker yang lain. Jadi memang sebaiknya kita kalau bisa nih, kalau ada opsi gitu mengkonsumsi makanan yang diawetkan ataupun yang segar gitu, lebih mengkonsumsi yang segar. Segar. Karena memang kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita udah beli bahan pengawetnya ataupun diolahnya seperti apa ya dok. Iya, dan perlu diketahui pemirsa bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah kanker nasofaring. Betul. Ya. Nah, ini mungkin menjadi perhatian khusus bagi kita yang penyuka ikan asin nih dokter. Bagaimana tips memilih ikan yang baik dok? Betul. Ikan asin. Jadi untuk tips memilih ikan asin ya. Jadi tips memilih ikan asin itu kalau kita lihat nih dok dari warnanya kayak gini nih, jangan pilih yang terlalu putih. Oh gitu? Jadi kalau misalnya dia putih banget gitu, kayak baju dokter nih kan putih banget nih. Berarti kita harus curiga, mungkin dikasih pemutih justru. Terus kemudian yang kedua kita cium. Nah ciumnya itu dia pasti berbau ikan asin tapi nggak busuk. Ya dok ya. Baunya nggak busuk, karena kalau udah busuk mungkin udah ada kandungan bakteri di situ. Jadi proses untuk pengawetannya nggak sempurna, jadi ada bakteri di situ sehingga baunya busuk. Mungkin ada mengandung E. coli atau salmonella gitu. Yang ketiga pas kita pencet dok, nah gini lembek ya dok, gitu. Ada yang keras banget atau justru kenyal. Nah itu kita harus curiga juga, jangan-jangan ini ditambahkan pengawet yang tidak seharusnya. Jadi di tengah-tengah ya? Iya. Maksudnya feel-nya di tengah-tengah, jangan terlalu keras, tapi jangan terlalu kenyal juga ya? Iya, jadi kayak ini kan lembek ya dok ya. Kalau ini dikatakan baik ya? Baik. Nah terus kemudian yang terakhir mungkin tidak ada perubahan warna. Jadi mungkin kayak gini kita lihat kok ada sedikit kemerahan atau apa di bagian yang lain. Nah itu juga harus diwaspadai. Karena, gitu? Jadi ya dilihat aja warnanya merata, nggak ada yang tiba-tiba merah sendiri, agak kemerahan sendiri gitu. Nah itu kan tips memilih. Sekarang tips mengolahnya yang baik. Gimana dokter? Untuk mengolahnya sendiri, jadi kan tadi kita ada beberapa concern terutama mengenai konsumsi garamnya yang ketinggian dari ikan asin ya. Untuk menurunkan si garam itu sendiri sebenarnya ada beberapa tips dok. Yang pertama, jadi ikan ini bisa kita rendam 10-12 jam sebelum diolah. Jadi dari malamnya tuh kita rendam di air 10-12 jam, itu bisa menurunkan si kandungan garamnya yang pertama. Terus kemudian bisa juga dilumuri pakai cuka atau air lemon, itu juga bisa untuk menurunkan kandungan garamnya. Terus yang ketiga, ketika kita ingin memasak tentunya harus dicuci bersih. Jadi kalau misalnya ada pengawet-pengawet, setidaknya itu bisa cukup untuk melarutkan dari pengawet-pengawet yang tidak diinginkan, termasuk si formaldehid tadi. Yang keempat adalah ketika kita masak, itu harus di atas suhu 75 derajat Celcius. Jadi harus matang atau mendidih bener lah dok gitu. Jadi jangan kan ada nih yang viral-viral setengah matang atau justru nggak dimasak kayak gini dok. Langsung dimakan. Dikasih sambal gitu. Nah itu jangan, dihindari banget. Jadi harus dikonsumsi dalam kondisi matang di atas 75 derajat Celcius untuk pengolahannya. Terima kasih dok, informasinya sangat jelas, sangat clear. Mudah-mudahan bermanfaat ya dok. Oke, saya bawa pulang ya dokter. Boleh, buat masak di rumah. Jangan lupa tadi ya dok tips-tipsnya. Setuju banget dokter. Terima kasih, dan pemirsa ingat banget bagaimana cara memilih yang baik dan mengolahnya yang baik. Bukan kita larang dokter ya, tapi kita bijak memilih dan mengkonsumsinya. Jadi bagi penggemar ikan asin tidak perlu ragu, yang penting cara memilih dan mengolahnya dengan baik. Oke pemirsa, 60 menit sudah kita bersama Anda di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tetap saksikan program ini setiap Jumat jam 9 pagi untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan informatif. Hidup sehat.